Tapi kalau merujuk undang-undang, PP, dan aturan-aturan lainnya, maka seluruh GTK honor itu harus melalui seleksi. Bagaimana dampak dihapusnya formasi CPNS? Pertama, terjadi diskriminasi terhadap profesi GTK dibanding profesi lainnya. Dan yang kedua, akan mengalami kekosongan atau darurat GTK PNS di sekolah-sekolah. Yang ketiga, mengalami krisis kesejahteraan GTK honorer. Dengan PPK ini diprioritaskan bagi para GTK honorer yang masih di sekolah-sekolah di seluruh tanah air, terutama yang telah berusia 35 tahun ke atas. Pasalnya kenapa? Para GTK honorer tersebut selain telah mengabdi sekian lama, juga perlu kepastian hukumnya sebagai wujud keadilan bagi dirinya. Ya, kemudian bagaimana penerimaan CPNS? Ya harus tetap dibuka menurut saya ya, bagi para guru atau GTK honor ini yang memenuhi persyaratan. Sebab kalau ditutup itu artinya bisa jadi itu ada diskriminasi bagi profesi guru. Saya melihat ini mereka itu kasihan karena tidak memiliki jaminan kepastian karir maupun statusnya. Nah, saya melihat diawali dari pengertian guru dan tenaga pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu pengertian guru. Ya, kemudian kalau pengertian tenaga kependidikan, dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, tentu di dalam regulasi ini ya kita pahami guru itu adalah pendidik yang memiliki sertifikat gitu ya. Melalui apa? Melalui PPG, pendidikan profesi guru. Nah, ada sejumlah persyaratan di Undang-Undang Guru Dosen itu ya. Guru harus memiliki kualifikasi akademik, ya, kemudian memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, nah ini sejumlah hal atau syarat-syarat wajib ya menjadi guru menurut Undang-Undang Guru Dosen. Nah, sekarang bagaimana status guru dan tenaga kependidikan? Ya, bisa dilanjut. Nah, di dalam PP nomor 19 2017 ya, ini tentang guru bahwa dibedakan ya, ada istilah guru tetap. Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu singkat 2 tahun secara terus-menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Nah, saya pikir status guru ya dan tenaga kependidikan dengan profesi itu dua hal yang bisa dibedakan. Kenapa? Karena kalau status guru misalnya dia bisa jadi PNS dan non PNS, gitu ya. Nah, jadi guru itu ada guru PNS, ada guru non PNS, guru ASN non ASN maksudnya, ya non ASN atau guru ASN. Nah, kalau ASN bisa P3K yang tadi disebut dengan PNS. Itu kalau dibuat jalurnya. Nah, sekarang pemerintah sendiri terkadang ini Ibu pimpinan ya Bu Agustina masih bisa mengangkat guru-guru pada konotasi guru itu harusnya kan yang tadi tersertifikasi ya melalui PPG. Tapi kenyataan saya masih melihat di daerah itu pengangkatan guru-guru itu ya ada yang belum PPG gitu ya. Tapi itunya disebut lowongan pekerjaan PNS itu guru. Ya, padahal guru itu harusnya berundang-undang adalah yang sudah tersertifikasi. Ya, terus lanjut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Coba berikutnya, lanjut. Nah, istilah-istilah ada pertanyaan ya. Saya melihat di lapangan itu ada beberapa istilah yang pernah dan masih berlaku
berlaku ya bahasa-bahasa guru honorer. Padahal di undang-undang tentang ASN maupun undang-undang guru dosen, undang-undang Sisdiknas, sebetulnya kata honorer itu tidak dikenal, gitu ya. Nah sebelumnya kita juga pernah mendengar ya GTK Biata Bakti, ada juga guru tidak tetap atau GTK, ada guru bantu, ada guru kontrak dan lain-lain. Ya. Tapi memang ini semua adalah istilah-istilah yang berkembang di masyarakat. Dalam perundang-undangan istilah ini adalah ya guru non ASN gitu, guru non ASN. Oke, nah sekarang bagaimana kondisinya? Jadi kondisi GTK honorer selama ini bagaimana? Ya, saya melihat ini mereka itu kasihan karena tidak memiliki jaminan kepastian karir maupun statusnya, gitu ya. Nah, jadi setelah pengesahan undang-undang ASN, memang GTK honorer itu termasuk pegawai non ASN ya, karena ASN terdiri atas PNS dan PPK. Jadi guru honorer adalah guru non ASN. Nah, sekarang bagaimana kebijakannya ya? Jadi hemat saya dengan PPK ini diprioritaskan bagi para GTK honorer yang masih di sekolah-sekolah di seluruh tanah air, terutama yang telah berusia 35 tahun ke atas. Pasalnya kenapa? Para GTK honorer tersebut selain telah mengabdi sekian lama, juga perlu kepastian hukumnya sebagai wujud keadilan bagi dirinya. Ya, kemudian bagaimana penerimaan CPNS ya harus tetap dibuka menurut saya ya bagi para guru atau GTK honorer ini yang memenuhi persyaratan. Sebab kalau ditutup itu artinya bisa jadi itu ada diskriminasi bagi profesi guru. Ya. Jadi catatannya jika kedua jalur itu dibuka maka kebijakan tersebut sangat tepat dan adil. Tetapi jika jalur PNS bagi GTK honorer ditiadakan maka itu sangat diskriminatif. Kenapa? Karena menutup karir GTK honorer di jalur PNS dan berpotensi melanggar konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut. Nah ini coba kita lihat ya mengapa saya katakan kalau ditutup status PNS-nya maka ini bertentangan dengan beberapa pasal di dalam konstitusi kita. Ya pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2, pasal 28I ayat 2 dan berbagai peraturan perundang-undangan bawahnya. Jadi hemat saya sebaiknya 2021 pun ya, untuk guru PNS jangan ditutup, tetap saja harus dibuka. Ya, berikutnya bagaimana dampak dihapusnya formasi CPNS misalnya. Ya, kalau disimpulkan maka dampaknya itu pertama terjadi diskriminasi terhadap profesi GTK dibanding profesi lainnya. Ya, yang kedua akan mengalami kekosongan atau darurat GTK PNS di sekolah-sekolah. Yang ketiga mengalami krisis kesejahteraan GTK honorer. Jadi sekarang sudah krisis, nanti ditambah lagi krisisnya gitu ya. Oke, coba kita lihat sekarang data guru di Indonesia. Seperti apa data guru di Indonesia? Kita itu. Ternyata untuk jenjang SD terdapat kekurangan guru SD negeri sebanyak 14.000 lebih. Ya, gitu. Tetapi kelebihan guru SD swasta sebanyak 10.250. Sedangkan guru SD PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan banyak sekali, 184.984. Jadi 184.000 bayangkan ya, banyak sekali. Di jenjang SMP terdapat kekurangan guru SMP negeri sebanyak 132.000 ya, lebih. Kekurangan guru SMP swasta sebanyak 101.000 lebih. Sedangkan guru SMP PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan sebanyak 59.995. Ini juga sangat banyak ya. Jadi anggota Dewan mudah-mudahan bisa melihat realitas ini. Ini data dari Neraca Pendidikan Nasional Kemendikbud 2019 ya. Kemudian di jenjang SMA juga terdapat masalahnya. Terdapat kekurangan guru SMA negeri sebanyak 33.202 orang. Kekurangan guru SMA swasta sebanyak 53.582. Sedangkan guru SMA PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan sebanyak 23.302. Nah, terus kemudian jenjang SMK, masih jenjang SMK. Ya ini juga terdapat kekurangan guru SMK negeri 41.293. Kekurangan guru SMK swasta 149 ribuan.
Ya, sedangkan guru SMK PNS yang akan pensiun 5 tahun ke depan sebanyak 12 ribuan. Nah, jadi ini kondisi-kondisi yang ada di dalam diri kita ya. Ini dasar hukum ya. Saya kira saya nggak akan membacakan dasar hukum tentang pengangkatan guru honorer ya. Tapi saya ingin sedikit ada analisis supaya bapak-bapak di Dewan juga paham bagaimana ternyata ya peraturan perundang-undangan kita itu masih ada inkonsistensi gitu ya. Apa yang saya maksud? Saya membandingkan di Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, kemudian PP-nya Nomor 49 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, dengan Perpres 98 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Permendagri Nomor 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai PPK ya yang bekerja pada instansi daerah. Temuan saya coba ke bawah. Nah, catatan saya itu pertama di Undang-Undang 5 2014 tentang ASN dan PP 19 dan 49 2008 tentang manajemen PPPK disebutkan bahwa pengadaan atau penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 5 2014 itu dinyatakan bahwa pengadaan atau penerimaan calon PPPK itu dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dan di undang-undang itu disebutkan, yang disebut instansi pemerintah itu adalah ya institusi pusat dan instansi pusat maupun instansi daerah. Artinya bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gitu ya, untuk mengangkat PPPK. Itu menurut Undang-Undang ASN. Tapi pada implementasinya pengadaan penerimaan PPPK itu hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian. Nah, ini jadi catatan ya. Kemudian di pasal 101 ayat 3 Undang-Undang ASN disebutkan ya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan pada APBN untuk PPPK di instansi pusat dan APBD untuk PPPK di instansi daerah. Artinya apakah nanti guru-guru yang diangkat atau GTK ya honorer yang diangkat menjadi PPK di daerah itu akan dibebankan kepada APBN atau APBD? Kalau di sini sebutkan kepada APBD. Nah, begitupun ya dalam Perpres 98 2020 tentang gaji dan tunjangan ya PPPK disebutkan bahwa gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada APBN, lalu untuk PPK di daerah dibebankan pada APBD. Artinya bahwa gaji dan tunjangan PPPK di instansi daerah dibebankan kepada APBD. Pertanyaannya, apakah memang demikian dalam prakteknya selama ini? Ya. Kemudian ada inkonsistensi antara istilah pengadaan dan penerimaan antara Undang-Undang ASN pasal 98 dan pasal 97 dengan PP tentang manajemen PPPK pada pasal 7 dan pasal 8. Ya, jadi itu istilah yang masih inkonsisten. Nah, sekarang bagaimana tes kompetensi SDM GTK honorer sebagai persyaratan ya pengangkatan menjadi ASN. Jadi memang ini kan jadi polemik ya, apakah GTK honorer itu mau diseleksi atau tidak, gitu ya. Tapi kalau menurut undang-undang, PP dan aturan-aturan lainnya, maka seluruh GTK honorer itu harus melalui seleksi. Mau tidak mau. Kenapa? Ini aturannya seperti ini. Ya, misalnya di pasal 62 ayat 2 Undang-Undang ASN, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS maksud terdiri dari 3 tahap. Ya. Tapi juga di pasal 96 ayat 2 pengadaan calon PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi. Nah, itu bahasanya ada seleksi. Jadi seleksi itu sebuah keniscayaan. Oke, lanjut. Nah, sekarang pertanyaan di akhir, upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Education for all sebetulnya prinsipnya ya, pendidikan untuk semua. Jadi misalnya upaya pemerintah dalam memfasilitasi itu ya masih belum optimal menurut saya ya. Pertama, sistem pengelolaan pendidikan bagi penyandang
disabilitas itu masih perlu ditingkatkan. Fasilitas atau infrastruktur sekolah juga belum sepenuhnya memadai. Jumlah pendidik tenaga kependidikan khusus pun belum sepenuhnya memadai. Ya, dan masih ada stigma masyarakat ya terhadap penyandang disabilitas yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah, tetapi pemerintah memang telah mengeluarkan PP nomor 13 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Saya kira tinggal bagaimana implementasinya PP ini. Terus berikutnya ini ada lampiran-lampiran, ya saya juga tuliskan. Terus lanjut, nah di lampiran-lampiran ini mungkin bisa dipelajari ya tulisan saya juga tentang meng-ASN-kan guru siapa. Kemudian ini ada neraca pendidikan Indonesia di tahun 2019 ya, bagaimana jumlah-jumlah yang bisa dilihat mungkin oleh Bapak Ibu. Terus, oke, lanjut saja. Nah, ada slide yang ditunggu-tunggu kita bersama. Terus, nah ini slide yang ditunggu oleh kita bersama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.